Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pada materi kali ini, kita akan belajar tentang logika dan algoritma. Jadi, logika itu apa sih? Nah, sebelum masuk kita ke dalam suatu algoritma, kita diwajibkan untuk mengetahui apa sih logika. Nah, coba, apakah sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu logika? Biasanya kan kalau logika itu berhubungan dengan pikiran ya. Ya, berhubungan dengan pikiran, berhubungan dengan akal gitu kan. Ya, kalau sederhananya logika itu adalah masuk akal. Itu bahasa paling sederhana. Nah, di sini ada logika adalah ilmu dan metode berpikir secara benar, runtut dan sistematis. Dalam informatika, logika digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang tepat. Menyusun algoritma sebelum membuat suatu program, melatih pola pikir kritis, rasional, dan terstruktur. Nah, itu definisi dari logika. Coba kita lihat bahwa kita lihat penelitian lebih mendalam tentang logika. Ini menurut beberapa ahli, logika adalah ajaran mengenai berpikir secara ilmiah, membahas wujud pikiran itu sendiri, dan hukum yang mengendalikan pikiran. Logika adalah pengkajian studi terkait penyimpulan secara cermat bahwa suatu teknik atau yang memang diciptakan untuk meneliti ketetapan manusia dan menalar. Nah, ada kita bisa ambil ini dalam menalar. Terus di sini kita tahu bahwa logika dalam suatu informatika adalah untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan studi studi kasus atau problem solving itu secara sistematis dengan akal sehat gitu. Yang nantinya eh, akan keterhubungan dengan algoritma. Nanti ada keterhubungan dengan algoritma karena dalam suatu pembuatan algoritma itu salah satu syaratnya adalah masuk akal. Nah, contohnya kan apa sih logika yang digunakan? Logika yang digunakan dalam suatu kehidupan sehari-hari misalkan. Nah, kalau misalkan kalau studi kasusnya di kelas penggunaan logika itu adalah eh, memisahkan mana yang manfaat, mana yang mudorot atau mana yang mempunyai keuntungan, mana yang mempunyai kerugian. Misalkan eh kita punya temen nih, punya temen terus dia ngajak bolos sekolah, kan itu suatu pertimbangan nanti jatuhnya. Misalkan, bro, ayo, ayo kita cabut dan gitu kan. Nah, di situ ada suatu pertimbangan. Nah, difikirkanlah dengan akal logika. Jika, misalkan kan, jika saya mengikuti beliau, mengikuti teman saya untuk bolos sekolah,
Apa resikonya? Tidak mengikuti mata pelajaran, ketinggalan materi, pulang ke rumah dimarahin orang tua. Terus keuntungannya apa? Ya, kalau misalkan kita pikirkan secara logika. Nah, gitu. Jadi nanti kita belajar berpikir secara logika, di mana logika tersebut kita fungsikan. Jadi tidak hanya di mata pelajaran informatika, kita fungsikan nanti di psikotes biasanya membutuhkan logika. Gitu. Kan nanti kan suka ada soal-soal yang berhubungan dengan logika. Misalkan ketika teman non muslim kamu beribadah atau merayakan peribadatannya, apakah kita harus mengikuti atau tidak gitu kan? Itu ada pertimbangan logika. Jadi pemikiran pemikiran akalnya digunakan gitu loh. Dengan patokan mudorot dan manfaat. Mudorotnya ada nggak sih gitu kan? Bahasanya gitu. Kalau dari bahasa agama itu biasanya mudorotnya banyak nggak gitu kan pertanyaan. Nah, dasar pemrograman. Fungsi logika di sini katanya dasar pemrograman. Semua program komputer bekerja berdasarkan logika. Jadi gini, mungkin kita bisa terangkan di apa ya? Oke, nah kita coba belajar. Eh, eh, eh. Jadi gini, komputer itu sifatnya kosong. Komputer sifatnya kosong. Ya, memang tidak ada apa-apanya gitu kan. Komputer itu kosong. Nah, masuklah suatu algoritma ke dalam komputer. Nah, masuklah suatu algoritma. Algoritma ke dalam komputer. Nah, jadi nanti kayak misalkan kita mencet tombol apa power di dalam komputer. Power itu untuk menghidupkan. Gimana si komputer itu bisa merespon bahwa itu menghidupkan gitu kan. Nah, itu ada yang disebut dengan perintah atau suatu algoritma. Nah, misalkan kan nanti kalau misalkan kita membuat suatu algoritma eh, menyalakan komputer. Jadi kalau biasanya kalau di pemrograman eh itu masuk dalam kalau nggak salah user interface. Jadi kalau misalkan kayak kita ah, klik power, bentar, kita klik power. Nah nanti ini kan user ya, user, sini komputer, sistem. Aku jelek banget ya. Nah, ketika kita pencet power, dia akan melakukan apa? Sistem akan merespon apa? Nah, balik lagi nanti.
setelah sistem akan merespon apa, dia akan menampilkan apa ke user. Gitu kan, ngerti nggak? Jadi kayak gini, bos. Eh, Jadi gini, kalau nggak salah user interface, kok ini namanya kayak data activity diagram. Misalkan di sini kita buat user atau pengguna ya. Ini tabel user kalau nggak salah. Wis, oh nggak ding, salah salah salah. Ya kan, tabel user, user. Sini ada sistem, sistem. Nah, di sini contohkan misalkan memasukkan username, misalkan kita bikin kayak membuat suatu sistem, membuat suatu algoritma atau melakukan aktivitas login Facebook misalkan di sini. Masukkan username dan password FB dan tekan login. Nah, nanti di sini sistem akan apa? Biasanya sistem akan menganalisis username, password dalam database. Gitu. Nanti menampilkan halaman dashboard Facebook. Nah, di sininya biasanya jika password benar, kan, nah, gitu kan. Sistemnya kayak gini. User melakukan memasukkan username password, lalu sistem akan menganalisis ada nggak sih dalam suatu database. Masuklah jika password benar atau data ada, dia akan menampilkan menampilkan halaman dashboard. Jadi gitu. Hubungan sistem dengan user nanti. Nah, logika dalam program di sini nih, coba lihat. Kita punya data nih, punya variabelnya umur 18 kan, 18. If umur lebih besar sama atau sama dengan 17 dan umur lebih kecil dari 25 atau sama dengan 25, dia akan menginstruksikan mengeluarkan remaja dewasa. Jadi gini, kita kan di sini ada variabel ya dengan umurnya 18. Jika if itu dalam suatu pemrograman itu jika if else itu. Jika umur lebih besar atau sama dengan, jadi kalau sama 17 atau di atas 17, 18, 19, 20 dan umur lebih kecil atau sama dengan kurang dari sama dengan 25, jadi 25, 24 begitu, maka print remaja dewasa. Jika salah, jadi tidak termasuk angka yang di sini, dia akan mengeluarkan bukan remaja dewasa gitu. Kalau sesuai, yang tadi kan 18.
18 itu masuk di atas 17 dan di bawah 25. Nah, di sini ada teori tentang algoritma. Eh, Algoritma adalah kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diterapkan di program komputer secara umum, dipakai untuk menyelesaikan permasalahan komputer itu dalam ada sumber instruksi. Jadi, eh, algoritma itu suatu tahapan atau langkah-langkah yang terstruktur sebagainya. Jadi, langkah-langkah gitu dalam suatu tutorial. Atau nanti kalian membuat suatu algoritma, eh, sini misalkan algoritma. Jadi kalau misalkan kalian bisa membuat suatu algoritma, apa namanya? Algoritma menyeduh Indomie bisa. Nah, menyeduh Indomie itu kan ada tahapannya ya. Ada tahapan-tahapan dalam menyeduh Indomie. Nah, nanti kita bisa lihat nih atau kita nanti bisa simpulkan bahwa algoritma itu adalah suatu langkah-langkah. Ketika kita menyeduh Indomie pun terus kita tulis nih, siapkan apa namanya? Ada siapkan panci, siapkan bahan, siapkan alat identifikasi dulu kebutuhan. Misalkan ya kebutuhannya apa aja sih untuk menyeduh Indomie? Biasanya kan ada eh, alat dan bahan. Terus instruksi pertama dilakukan adalah alat atau bahan. Nah, sampai sekarang itu belum tidak ada patokan khusus. Jadi harus harus alat dulu yang disiapkan gitu. Enggak ada. Jadi itu dikembalikan lagi ke eh, program masing-masing. Bahkan ya contohnya misalkan di sini saya search resep. Nah, di sini kita cari misalkan. Nah, di sini ada bahan-bahan. Nah, ada bahan-bahan kan? Ini adalah suatu algoritma. Nah, ini sintak pertama atau eh apa? Instruksi pertama, didikan 40 dan lain-lain sampai nanti sudah jadi. Jadi hakikatnya gampang sebenarnya di apa di dalam suatu algoritma itu yang pertama adalah kita itu harus tahu tentang tiga hal ini. Yang pertama ada input, ada proses, proses, ada juga yang dinamakan dengan output. Output. Nah, kalau misalkan kita imbangi dengan tadi mie Indomie, inputnya apa? Inputnya adalah eh apa ya? Indomie. Satu bungkus Indomie. Ini inputnya kan. Nah, prosesnya yang tadi masukkan A, masukkan B, gitu kan. Nah, itu prosesnya. Dan outputnya atau hasilnya apa? Indomie
siap makan. Nah, jadi pada prinsipnya algoritma itu terbagi atau terbentuk dari tiga hal tersebut. Jadi di informatika itu memang jantung informatika itu adalah algoritma. Baik, mungkin kita stop dulu sampai algoritma ya. Di minggu depan mungkin kita bisa mengkaji materi yang lain. Jangan lupa untuk membuat catatan apa yang kalian pelajari, terus nanti dikumpulkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.